jaraknya. Ini kebetulan hanya penerbangan totalnya 1 jam 40. Jadi, tapi kalau misalnya dia yang ke Medan atau mungkin ke Jayapura, lebih jauh dari situ, mungkin kemungkinan survive-nya sangat kecil. Sudah mungkin bisa dibilang 0. Gitu. Oke, tadi Anda katakan bahwa salah satu resikonya juga adalah bahayanya adalah hipoksimia. Ada juga kemudian terlempar sampai tewas. Kita boleh lihat slide berikutnya. Salah satu bahaya ketika ada orang yang mencoba untuk menyusup ke ruang roda pesawat. Baik, ini salah satu cara yang kami coba rekayasakan tapi kurang lebih seperti ini. Seperti itu. Ini adalah jumlah kasus yang pernah terjadi. Rupanya juga memang jumlahnya cukup banyak. Kita juga ada catatan saya sejauh ini juga pernah kejadian serupa. Terakhir adalah 23 September 1997. Kalau di dunia ini sudah ada 105 pencobaan dan hanya 25 yang survive. Gitu. Hanya 25. Hanya 25 dari 105 itu yang survive. Baik, kita boleh lihat nextnya apa saja kemudian resiko dari menyusup di ruang roda pesawat. Next slide. Baik, kalau kasus penumpang gelap ini, ini adalah bahaya menyusup di ruang roda pesawat. Anda katakan tadi pertama, mungkin pastinya terlempar ketika keluar saat pesawat akan terbang atau kemudian mendarat dan tewas. Ya, kalau masa terlempar itu pertama pada saat lepas landasnya, karena dia mau pegangan apa di dalam situ, kan cukup goncangannya cukup. Dia jatuh ya udah selesai. Tapi yang lebih sering terjadi kalau ketika dia tidak terlempar pada landasan, dia survive di dalam. Begitu dia mau mendarat, dia masih, misalnya orangnya masih pingsan, lalu roda-roda itu dibuka, dia jatuh. Gitu. Kalau kemudian hipoksia atau kekurangan oksigen, ini penumpang akan pingsan dan juga tewas. Pingsan, kalau sudah terlalu lama dia akan tewas. Seberapa lama daya tahan rata-rata manusia normal ketika terkena hipoksia? Tergantung dengan ketinggiannya juga. Saya kurang tahu pastinya. Karena kita kalau di penerbangan tahunya kita masih bisa sadar berapa lama. Gitu. Dan kalau di 35.000 kaki, kehilangan tekanan udara itu kita hanya punya 20 detik. Harusnya 20 detik. Ya, kalau di 25.000 kaki mungkin ada beberapa menit. Kalau misalnya di sekitar 15 sampai 16.000 kaki itu ada bisa setengah jam, 1 jam atau setengah jam lah. Gitu. Kalau satu lagi adalah salah satunya adalah hipotermia, di mana temperatur Anda katakan itu bisa turun secara drastis menjadi sekitar minus 40 derajat, bahkan kita tulis sampai minus 65 derajat. Apa yang kemudian terjadi dengan tubuh kita, si penumpang gelap ini jika memang terkena hipotermia? Kalau hipotermia ya pasti frostbite, yaitu jari-jarinya mulai membeku, badannya sudah tidak bisa berfungsi dengan normal untuk mensirkulasikan hangat, jadi badannya pelan-pelan akan shutdown. Gitu. Nah, seberapa cepatnya itu tergantung dengan orangnya dan suhunya. Jadi di sini banyak sekali faktor yang bisa memisahkan antara dia sadar antara dia survive atau tidak survive gitu. Jadi banyak sekali faktornya gitu. Kalau di sini saya bilang sih jadi beruntung aja sebenarnya. Dia sebenarnya beruntung ini. Kemudian ditemukan dalam kondisi telinga yang berdarah, kaki jari-jari yang membiru, sebenarnya dia terkena hipotermia atau hipoksia. Kuping berdarah itu dari masalah ketinggian tadi, karena tekanan udaranya rendah sekali. Jadi kalau orang belum terbiasa atau apa tuh kuping bisa pecah. Kalau yang jarinya biru-biru itu dari hipotermia tadi, frostbite. Jadi salah satu dari simptom hipotermia tersebut. Baik. Kita akan lanjutkan, dan juga kita akan bahas lebih jauh. Selain juga ada kejadian yang pernah terjadi, ini sebenarnya sebuah tamparan bagi keamanan sebuah bandara. Apakah memang bandara di Indonesia ini sudah cukup aman, dan jangan sampai ada kemudian kejadian kecolongan lagi seperti ini. Kami lanjutkan pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.